Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia adalah negara besar yang terletak pada jalur Pacific Ring Fire dan jalur L-Biped dan dihimpit oleh lempeng bumi Eurasia, Indo-Australia, serta lempeng Pasifik. Dan jika lempengan bumi itu terus bergerak, maka bencana akan menimpa negeri kita. Berdasarkan Lembaga Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2022 bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi. Banjir besar dan tanah longsor tak terkendali. Gempa bumi yang berpotensi tsunami mengancam negeri. Bumi tercemar dan terbakar, gunung memuntahkan lahar. Alam yang indah kini menjadi buyar. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, hadirin, astronot NASA Megan McArthur mengatakan bahwa ketika terjadi kebakaran hutan, bumi seperti bara api. Jika tidak cepat diatasi, maka bumi akan seperti bola api yang mengelilingi matahari. Itulah hadirin gambaran bencana yang kita hadapi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan syarah Al-Quran yang berjudul Renovasi Akhlak Manusia Terhadap Alam dalam Konsep Al-Quran. Sebagai rujukan Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. ليذيقهم بعض
Ahmad Mustafa Al-Marghi dalam tafsir Al-Marghi halaman 102 mengatakan bahwa kerusakan yang ada di bumi akibat hawa nafsu manusia karena tidak ada lagi kesadaran dalam diri mereka. Agama tidak bisa mengekang kebiadabannya sehingga Allah merasakan kepada mereka balasan dari perbuatan maksiat dan dosa. Qala al-Baydawi al-murad bil ifsadil jaddu wa tafratul harqi wal gharqi wa muqul barakati bisu'il ma'asin nas. Berkata Imam Baydawi, yang dimaksud dengan al-ifsad atau kerusakan di sini adalah terjadinya kekeringan, kebakaran dan kebanjiran, serta dihilangkannya keberkahan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Begitulah pendapat Ali As-Sobuli dalam kitab Safwatul Tafasir halaman 917 baris ke-15 dari atas. Hadirin, dari ayat tersebut sangat jelas bahwa kerusakan di muka bumi ini akibat perbuatan tangan manusia. Betul hadirin? Coba bayangkan bagaimana tidak terjadi banjir dan longsor jika pepohonan banyak yang ditebang karena kepentingan segelintir orang. Saluran irigasi dijadikan pemukiman sehingga tidak ada lagi resapan sebagai tanda hujan. Hutan dijadikan pertanian dan pertambangan dengan cara membakar ribuan hektar lahan dengan alasan peningkatan income. Masya Allah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dirilis pada bulan November tahun 2022 bahwa di Indonesia saat ini telah terjadi 3052 bencana alam, antara lain kebakaran hutan sebanyak 250 kali, angin puting beliung sebanyak 20 kali, gempa bumi sebanyak 22 kali, dan yang tak kalah dahsyatnya bencana banjir sebanyak 1257 kali yang menyebabkan 4128 jiwa harus mengungsi. Untuk itu, marilah kita introspeksi, memohon ampunan ilahi Rabbi. Astagfirullah. Jawabannya ada dalam surah Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut. wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna
Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan dalam tafsir Munir halaman 606 baris ke-6 dari bawah, yang juga diperkuat oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya Teologi Bencana dalam Perspektif Islam halaman 105, yaitu janganlah kamu membuat kerusakan di atas bumi setelah diperbaiki atau direnovasi oleh Rasul dan pengikutnya, baik merusak agama dengan berbuat kekufuran, merusak harta benda dengan menjara, dan merusak akal pikiran dengan minuman keras. Hadirin, solusi dalam masalah ini yaitu kita harus merenovasi akhlak kita terhadap alam dengan cara yang pertama, kita dukung program pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan bencana dan pengadaan kampung siaga bencana. Yang kedua, kita dukung program pemeliharaan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, kita syukuri alam dengan sebutan nikmat Allah dengan cara memelihara kelestariannya. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah segala yang ada di bumi, maka yang di atas akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadirin, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk merenovasi akhlak manusia terhadap alam dibutuhkan kesadaran dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Pemerintah harus tegas untuk menindak oknum yang mengeksploitasi alam tanpa batas. Ingat, alam akan berdaya guna jika dipelihara, namun akan menimbulkan petaka jika tidak dijaga. Kami menghimbau kepada hadirin yang terangkai dalam syair lagu berikut ini. Hai Khalifah fil ardi, jagalah negeri ini, jangan rusak alam ini, nikmati dan syukuri dengan pedoman Al-Quran juga sunnah Nabi, agar bumi ini selalu nyaman kau tempati. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh ingkang kawula hormati, monggo kita sedaya ngatahaken zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala supados amal kita lan dosa kita diampuni kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Santen pamitan kula cekap semanten atur kula. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang sebagai mawar ini berjalan 16 menit cekap dan informasi singler ini kelas baru tamat ya sekarang di Alia dan berada di pesantren itu sebenarnya pesantren nggak usah langsung saking musyawarah pengelolaan Al-Quran kabupaten Sleman. Alhamdulillah juara 11. Pesertanya 45. Yang 11. Kelas 10 C10 hasil. Batasan maksimal 22 tahun. Sebenarnya soleh. 10 datang. Sebenarnya soleh. Langsung terus hari ini satunya sekarang ikut lomba Fahmil Quran dan Syarhil Quran yang bahasa Indonesia khas membaca
Resmi Barat Ibrahim Jaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Jawa Timur. Dan ini kebahagiaan kami di wilayah Maluku Selatan bertanggungan dengan pesantren. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.